Kita sudah belajar tentang keseimbangan pasar ya. Maka hari ini kita akan belajar penerapan fungsi linear dalam ekonomi yang lain, yaitu pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Kita kan tahu kalau penjualan akan suatu produk itu kan pasti akan dikenakan pajak oleh pemerintah ya. Nah, menurut kalian pengaruh pajak akan suatu produk ini bagaimana? Apakah harga barangnya akan naik atau sebaliknya harganya akan turun? Ya, pasti harganya akan naik ya karena dikenakan pajak. Ya, coba kita lihat. Jika produk dikenakan pajak T per unit, pajak ini ya dilambangkan dengan T, maka akan terjadi perubahan keseimbangan pasar atas produk tersebut, baik harga maupun pasti jumlah keseimbangan pasarnya. Biasanya tanggungan pajak ini akan dikenakan kepada konsumen sehingga harga produknya pasti akan naik dan jumlah barang yang diminta akan berkurang. Namun demikian ya, untuk pajak sendiri ini juga perlu Anda ingat bahwa pajak ini tidak hanya ditanggung oleh konsumen saja, tetapi juga produsen ini juga menanggung pajak. Oke. Berikut kita langsung saja masuk pada grafiknya ya. Ya. Ini tadi ya. Ini misalnya ini tadi adalah harga keseimbangan pasar sebelum pajak ya, ya. Dimana ini adalah fungsi permintaan sebelum pajak dan ini adalah fungsi penawaran sebelum pajak ya. Kemudian ini adalah titik potong atau keseimbangannya, dimana harga keseimbangan sebelum pajak itu posisinya di sini ya. Kemudian harga keseimbangan sebelum pajak di sini. Ketika dia sudah dikenakan pajak ya, maka fungsi yang berubah itu adalah fungsi penawarannya ya, fungsi penawaran yang ditawarkan oleh produk, bukan kita ya yang meminta, tapi tawaran apakah kita mau beli atau tidak, sehingga nanti fungsinya dia akan, kalau sebelum pajak itu P sama dengan A plus BQ misalnya ya, maka setelah dikenakan pajak maka dia akan menjadi P sama dengan A plus BQ plus T ditambah pajak ya. Ya, pengenaan pajak sebesar T atas setiap unit barang yang dijual itu menyebabkan kurva penawaran ya itu bergeser ke atas dengan penggal garis yang lebih besar pada sumbu harga ya. Sehingga jika sebelum pajak itu penawarannya itu sama dengan A plus BQ, maka setelah dikenakan pajak itu P sama dengan A plus BQ plus T. Oke, bisa dilihat kembali ya. Ini setelah dikenakan pajak itu dia akan kurva penawarannya itu dia bergeser ke atas, dia naik karena dia bertambah ya. Sini lihat dia naik ya, sehingga dia fungsi penawarannya ini akan dilambangkan sebagai QS aksen ya, dan titik temunya atau titik potongnya ini sebagai E aksen atau harga keseimbangan atau titik keseimbangan. Ini bukan harga tapi titik keseimbangan setelah atau sesudah dikenakan pajak. Ini adalah fungsi penawaran setelah dikenakan pajak ya. Oke, ini fungsi permintaannya dia tetap, yang bergeser hanya penawaran. Kemudian titik atau harga jumlah keseimbangannya dia pasti berpindah ya, dia akan semakin kecil dan harganya dia semakin tinggi. Lihat, ini harga setelah dikenakan pajak, ini jumlah barang setelah dikenakan pajak dia berkurang tapi harganya dia tinggi, yang dilambangkan dengan QE aksen, dan harga keseimbangan setelah pajak itu adalah PE aksen. Ini bisa dilihat keterangannya. Oke, biar tidak bingung kita langsung masuk pada contoh ya. Sebelum pada contoh,
Di sini ada rumus. Ini misalnya jika beban pajak yang ditanggung konsumen itu, rumusnya ini T pajak ya, ini T, K ini konsumen, sama dengan harga keseimbangan setelah pajak dikurangi harga keseimbangan sebelum pajak. Kemudian beban pajak yang ditanggung produsen itu adalah ini ya, pajak dikurangi beban pajak yang ditanggung oleh konsumen. Ini adalah pajak daripada produsen. Kemudian jumlah pajak yang diterima oleh pemerintah ya, dinotasikan dengan T besar sama dengan T kali QE atau jumlah produk setelah pajak, jumlah keseimbangan setelah pajak, Oke, sekarang kita masuk pada contoh soal. Contoh soalnya adalah diketahui suatu produk ditunjukkan pada fungsi penawaran P sama dengan 7 plus Q, dan fungsi permintaannya adalah P sama dengan 16 min 2Q, di mana produk ini akan dikenakan pajak sebesar Rp3 per unitnya. Pertanyaannya, berapa harga dan jumlah keseimbangan pasar sebelum dikenakan pajak dan setelah dikenakan pajak? Yang kedua, berapa besar penerimaan pajak yang diterima oleh pemerintah? Dan yang ketiga, berapa besar pajak yang akan ditanggung konsumen dan produsen? Berarti langkah pertama itu kita harus menentukan dulu keseimbangan pasarnya ya, sebelum pajak, kemudian setelah pajak, kemudian harga keseimbangan setelah pajak berapa, jumlah keseimbangan setelah pajak juga berapa. Oke, diketahui tadi kan fungsi keseimbangan pasarnya itu adalah P sama dengan 7 plus Q dan penawarannya, kemudian fungsi permintaan adalah 16 min 2Q ya. Ini kita langsung pakai saja rumus PD sama dengan PS. Ini ya, ini nanti dirubah ya, bukan QD sama dengan QS karena diketahui adalah P ya, PD dan PS. Jadi ini PD-nya adalah atau fungsi permintaannya adalah 7 plus Q dan penawarannya adalah 16 kurang 2Q ya. Karena Q nanti yang akan dicari ya, berapa jumlahnya, jumlah keseimbangannya, sehingga min 2Q ini akan pindah di sini menjadi plus 2 ya, sehingga Q-nya adalah 3Q plus sama dengan 16 kurang 7 nanti ya, pindah di sini 7-nya sama dengan 9. Jadi Q atau jumlah keseimbangan atau QE-nya adalah 3 dari 9 per 3 ya. Setelah didapatkan QE-nya atau Q-nya, kemudian disubstitusi P-nya, diambil salah satu, apakah PD atau PS. Ini yang diambil adalah PD ya, P sama dengan 7 plus Q ya. Diketahui tadi Q-nya adalah 3, disubstitusi saja 7 plus 3, P-nya adalah 10. Jadi harga keseimbangan pasar sebelum pajak itu adalah 3,10, di mana jumlah barangnya, jumlah produknya 3 dan harga jumlah keseimbangannya ada 3, kemudian harga keseimbangannya ada di 10. Selanjutnya yaitu adalah fungsi penawaran keseimbangan pasar setelah dikenakan pajak ya, dimana fungsi penawarannya ini akan menjadi seperti ini ya. Karena sudah dikenakan pajak berarti ditambah dengan T. Jadi P-nya ini ya diambil PD atau P fungsi penawaran karena ini yang akan bergeser ya. Berarti 16 kurang 2Q plus T, di mana T-nya tadi adalah Rp3 atau pajaknya Rp3 per unit ya, sehingga fungsi penawaran setelah dikenakan pajak itu adalah 19 kurang 2Q ya. Yang ini kemudian kita cari harga jumlah keseimbangannya setelah dikenakan pajak. Ini bukan OS sama dengan QD ya, tapi
PS sama dengan PD, atau fungsi penawaran setelah pajak itu sama dengan ID, ya. Di mana fungsi penawaran setelah pajak itu adalah berubah menjadi 19 kurang 2Q sama dengan 7 plus Q, ya. Kemudian ini kenapa dia menjadi 3Q, ya. Ini pindah di sini, seharusnya ini min 3, ya. Min 3 sama dengan ini min 12. Nanti Q-nya adalah 4, karena ketika dibagi min 12 per min 3 maka hasilnya adalah positif 4. Jadi kita sudah dapatkan jumlah keseimbangannya setelah dilakukan pajak, ya. Kemudian kita cari harga keseimbangannya setelah dilakukan pajak, ya. Kita tinggal substitusi saja ini ke persamaan penawaran yang sudah dilakukan pajak, ya, yaitu 19 kurang 2Q. 2Q-nya ini kita rubah dengan 4, jadi 19 kurang 8 sama dengan harga keseimbangan setelah pajak itu adalah, ya, adalah 11. Jadi keseimbangan pasar setelah pajak atau equilibriumnya itu dilambangkan seperti ini, E aksen, ya. Itu sama dengan 4,11, ya. Dimana 4-nya ini adalah jumlah keseimbangan setelah pajak dan 11 ini adalah harga keseimbangan pasar setelah pajak. Setelah itu apa yang kita cari? Yang kita cari kemudian adalah berapa besar penerimaan pajak yang diperoleh pemerintah, ya. Dimana rumusnya tadi adalah ini adalah T besar sama dengan T kali Q E aksen, ya, atau pajak, ya, pajak per unit kali jumlah keseimbangan setelah dilakukan pajak, yaitu 3 kali 4 sama dengan 12. Kemudian pajak yang ditanggung konsumen itu adalah harga keseimbangan setelah pajak dikurangi dengan harga keseimbangan sebelum pajak, yaitu adalah Rp1 yang dibayar oleh konsumen. Kemudian besar pajak yang ditanggung atau yang akan dibayarkan oleh produsen ke pemerintah itu, ya, yaitu adalah TP ini adalah pajak produsen, ya, sama dengan pajak dikurangi pajak yang ditanggung konsumen, ya. 3 min 1 sama dengan 2, ya. Sampai di sini paham, ya?